Nggih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu, teman-teman dan para pemirsa yang ada di media DKM Imam Syafi'i yang semoga senantiasa dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan malam ini, segala puji bagi Allah yang terus lisan kita tidak pernah berhenti dan basah untuk menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa taala karena anugerah yang begitu besar, nikmat yang begitu agung yang tidak pernah berhenti diberikan kepada kita. Salah satu di antara nikmat dan anugerah itu adalah berumah tangga. Kenapa kita katakan rumah tangga itu nikmat dan anugerah? Karena tidak semua orang hari ini mereka bisa merasakan indahnya rumah tangga. Bertahun-tahun dia nyari, menghubungi ustadz satu nggak dapat, nyari ustadz satunya lagi nggak dapat juga, bahkan sampai ikut biro jodoh nggak dapat. Bayangkan, biro jodohnya nggak main-main, kelasnya nasional, nggak dapat. Nggak paham mana kenapa bisa nggak dapat. Apa mungkin grade-nya terlalu tinggi, mintanya yang foreign in, nggak tahu juga. Ada yang sudah dapat tapi gagal, dapat sebulan, beberapa bulan, berantakan rumah tangganya, terjadilah perceraian, jomblo lagi. Berarti tidak semua orang merasakan nikmat indahnya anugerah sebuah rumah tangga. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Allah ciptakan untuk kalian pasangan hidup dari jenis kalian sendiri, litaskunu ilaiha, agar kalian merasakan ketenangan dan ketentraman. Ini termasuk di antara anugerah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam memasukkan orang yang sudah berumah tangga ini agamanya sudah sempurna, sudah lengkap 100%. Wa idza tazawwajal abdu faqad kamula nisfuddin. Apabila seorang hamba itu sudah menikah, sudah berumah tangga, maka telah sempurnalah separuh agamanya. Fattaqullaha binisfil baqi, maka bertakwalah kamu kepada Allah dengan separuh yang tersisa. Nah, ini yang masih sendiri nih,
masih single-single, antum agamanya belum sempurna. Ya. Loh, kenapa bisa dikatakan belum sempurna? Ya. Antum akan merasakan nikmatnya kesempurnaan dalam beragama, berislam ketika antum sudah punya istri, ketika antum sudah punya suami. Ya. Panas, ada yang mendinginkan. Ya. Dingin, ada yang menghangatkan. Ya. Lu antum coba kalau sendiri, panas ya dirasakan sendiri, tidak ada yang mendinginkan. Antum dingin, apalagi ini musim angin ya, wabuh, ya. Kemegil pak, ya. Ya. Pagi-pagi siang aja udah dingin, ya. Lalu siapa yang menghangatkan? Ya. Tumang, ya, tidak asik, ya kalau hangatnya tumang. Antum capek, kedelinges, ada yang mijitin, ya. Tukang pijet gak laku pak, ya, nggak laku tukang pijet. Beda nih, ya, antara pijitannya pasangan kita dengan pijitannya tukang pijet, beda, ya. Kalau tukang pijet ketika mijit dia nggak ada rasa cinta, nggak ada rasa sayang. Coba antum dipijit, ya kan? Antum teriak, kesakitan, alon-alon pak, alon-alon pak, ya kan? Tapi kalau pasangan hidup yang pijit, Allah, ya, dipijit, diurut, ya, sampai sirep pak, ya, sampai keturun lah, ya ampun lah, ya, saking enaknya. Belum lagi nanti, masya Allah, ya, luar biasa nih orang berumah tangga. Maka orang yang sudah berumah tangga ini maka telah sempurnalah agamanya, ya, dibandingkan dengan orang yang belum berumah tangga. Nah, maka bersyukurlah, ya, yang hari ini antum masih merasakan nikmatnya anugerah rumah tangga, ya, antum syukuri dengan cara kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana menjaga rumah tangga kita itu tetap utuh, ya, tetap utuh sampai ke surga, ya, bukan utuh sampai kakek nenek, keliru, ya, bukan utuh sampai sehidup semati, bukan, tapi utuh sampai ke surga. Karena kalau sampai utuhnya cuma sampai kakek nenek, ya, sebagaimana doa-doa teman-teman kita kalau kita lagi menikah, alhamdulillah samawa, ya, mudah-mudahan sampai kakek dan nenek, ya. Terus setelah kakek dan nenek tidak samawa, ya, mudah-mudahan ya langgeng sampai sehidup semati, sampai sehidup semati, setelah mati tidak langgeng lagi. Tapi kalau sampai sesurga, kelanggengan itu akan dibawa sampai ke surga, ya. Makanya di dalam doa pernikahan itu barakallahu lak, ya, ini dibandingkan dengan doa yang hanya sekedar ya sampai di bawah kakek nenek, sampai di bawah hidup semati, ini tidak ada keberkahannya, ya. Karena Abu Lahab dan istrinya pun langgeng, suami istri langgeng di dunia, yo sampai langgeng di akhirat, sama-sama masuk neraka. Langgeng kan? Nah, langgeng. Tapi kalau sehidup sesurga ini merupakan sebuah keberkahan dalam sebuah rumah tangga. Nah, maka jamaah sekalian, untuk menjaga keutuhan rumah tangga kita, maka perlu kita ini belajar gimana sih caranya membina dan mengharmoniskan keutuhan rumah tangga kita. Harus kita pelajari tentang beberapa faktor nih yang bisa menghancurkan rumah tangga kita. Ada beberapa poin yang bisa merusak dan membuat rumah tangga kita ini hancur berantakan, berakhir dengan perceraian. Faktor yang pertama, ada faktor dari internal, ya, suami istri sendiri. Yang kedua, faktor eksternal, ada orang luar, ada orang ketiga yang berusaha menghancurkan rumah tangga kita, disadari ataupun tidak. Ya. Yang akan kita pelajari insya Allah dalam beberapa pertemuan ini adalah faktor eksternal, faktor luar, orang ketiga yang membuat rumah tangga kita ini hancur, berantakan sampai perceraian. Tema ini kami ambil dari sebuah kutaib, ya, sebuah kitab kecil tipis karangan Syekh Muhammad bin Saleh
Al-Munajjid hafizahullah, beliau masih hidup, yang beliau beri judul Akhtarun Tuhaddidul Buyut, ya. Bahaya-bahaya yang bisa menghancurkan rumah tangga, ya. Bahaya-bahaya yang bisa menghancurkan rumah tangga. Nah, faktor pertama yang bisa menghancurkan rumah tangga kita, kata beliau, al-hadharu min dukhulil aqaribi ghairil maharimi alal mar'ati fil bait inda ghiyabi zawjiha. Berhati-hati dengan masuknya orang-orang yang bukan mahram dari kalangan keluarga dekat di rumah seorang wanita ketika suaminya tidak ada di rumah, ya. Jadi penghancur rumah tangga yang pertama, masuknya anggota keluarga kita terdekat masuk di rumah tangga kita yang bukan mahramnya ketika suaminya tidak ada, ya. Makanya salah satu di antara ciri wanita solihah, istri solihah itu, kata Nabi SAW, idza nazarta ilaiha saratka. Ketika kau pandang istrimu, dia itu menyenangkanmu. Nabi tidak katakan wanita solihah itu istri yang cantik, bukan. Meskipun istri cantik itu bagian dari kesolehan, bagian dari sesuatu yang menyenangkan. Tapi cantik belum tentu solihah, karena cantik itu relatif. Kalau jelek mutlak. Bener Pak, ya. Cantik kan relatif. Ana lihat orang itu cantik, belum tentu menurut antum cantik. Tapi kalau jelek itu mutlak, ya. Tapi kalau jelek bisa didandani, dibraini jadi cantik. Nek cantik dibraini tambah cantik. Kan begitu. Berarti cantik itu bisa dirubah. Nabi katakan, apabila kamu pandang dia menyenangkanmu. Allah, antum pulang kerja capek nih, ya, badan pegal-pegal, panas terik matahari, antum datang ke rumah disambut oleh istri, Allah, ya, harum badannya, cantik wajahnya, bersolek untuk suaminya. Tuh pegel-pegel jadi hilang Pak, ya. Pegel suntuk tadi pagi dimarahi sama atasan, antum pulang jadi hilang masalah di kantor, ya, hilang di kantor. Coba antum pulang dari kantor habis dimarahi sama atasan, konflik dengan sesama teman di kantor, datang istrinya manyun, ya. Apalagi kemudian istrinya, ya, sampai di rumah ngomel. Waduh, ya, nggak perasan suaminya seperti ini Pak, ya. Nah, ciri wanita solihah yang pertama, kau pandang dia menyenangkanmu. Wa idza amartaha atau atka, ketika kau perintahkan dia mentaatimu, ya. Ya, perintah di sini perintah yang mengandung kebaikan dan tidak menyusahkan istrinya, ya. Perintah bikinkan kopi, nyiapin sarapan, ya. Ini perintah yang lumrah, ya. Jangan kemudian sampai suami mengatakan demikian, "Dek, iku gentangi boncor, munggahan po." Ya Allah, ya. Istrinya disuruh naik ke genting untuk betulin rumah yang bocor. Nah, ini kan perintah yang tidak masuk akal, yang memberatkan istrinya. Tidak boleh ditaati yang seperti ini, ya. Yang ketiga, wa hafizat farjaha wa idza ghibta anha hafizat farjaha wa malaka. Ketika kamu tidak ada di rumah, dia jaga kehormatannya dan dia jaga hartamu, ya. Nah, ini ciri wanita solehah yang ketiga. Ketika suami tidak ada di rumah, dia kerja di kantor, dia dinas di luar kota, dia jaga kehormatannya dan dia jaga hartamu, harta suami. Ini ciri istri yang solehah, ya.
Termasuk ketika antum tidak ada di rumah, dia tidak akan memasukkan seorang pun, meskipun itu berasal dari keluarga yang terdekat. Apalagi ini keluarga yang bukan mahram kita. Siapa keluarga yang bukan mahram kita? Keluarga terdekat tapi bukan mahram kita. Ipar, sepupu, istri paman, suami bibi, ya. Apalagi sampai di atas itu orang-orang yang bukan mahram kita dalam keluarga terdekat. Maka jangan sekali-kali memasukkan keluarga terdekat ini ketika suami tidak ada di rumah, ya. Bahkan ketika suami ada di rumah pun harus ekstra hati-hati. Ada ipar masuk, ya. Ada sepupu masuk, kemudian mindoan masuk, ya. Istrinya paman atau suaminya bibi masuk di dalam rumah kita. Ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena tetangga dan orang-orang ketika melihat keluarga kita itu main di rumah kita, efeknya nggak ada. Tetangga kita nggak curiga. Coba kalau antum, ya, di rumah kita ada wanita asing, ada pria asing, malam-malam habis isya datang ke rumah kita, pulangnya jam 12 malam, atau mungkin sampai nginep. Kira-kira tetangga curiga enggak? Curiga. Bahkan antum pun akan digerebek, ya. Itu siapa tuh? Kok barusan lihat tiap hari ke sini datang jam 12 malam baru pulang, bahkan sampai nginep, ya, curiga. Akhirnya rame-rame digerebek sama warga. Tapi kalau sudah keluarga dekat yang main ke rumah, habis isya main ke rumah, pulangnya jam 12 malam atau mungkin sampai nginep, ipar kita datang, ya, kakak ipar, adik ipar habis isya datang ke rumah kita jam 12 malam baru pulang. Kira-kira tetangga curiga enggak? Enggak curiga. Karena sudah hafal, oh itu adik oh mbak oh masih. Enggak curiga. Bahkan ketika antum berboncengan pun, berduaan dengan ipar, berduaan dengan sepupu, orang-orang enggak ada yang curiga, ya. Itu masih saudara sendiri, masih orang terdekat, orang enggak curiga, ya. Dan enggak mungkin digerebek. Bahkan mungkin naudzubillah min dzalik, sampai antum berzina pun orang nggak akan curiga, ya. Orang nggak akan curiga. Nah, inilah jemaah sekalian, bahaya yang ditimbulkan ketika ada keluarga, orang-orang yang terdekat dari kita sudah masuk ke dalam rumah tangga kita. Makanya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bersama, iyyakum wad-dukhula fin nisa. Berhati-hatilah kalian, jauhilah oleh kalian masuk ke dalam tempatnya para wanita, ya. Laki-laki asing masuk ke dalam tempatnya para wanita itu dilarang sama Nabi. Kemudian ada seorang sahabat dari kalangan Ansor mengatakan, bertanya, aro'aital hamwa, bagaimana ya Rasul pendapatmu tentang saudara ipar, ya, adik ipar, kakak ipar masuk ke tempatnya wanita, gimana Rasul pendapatmu? Maka beliau menjawab, alhammu al-maut, saudara ipar itu adalah kematian. Apa maksudnya saudara ipar ini kematian? Apa kalau kita ketemu saudara ipar terus kemudian kita mati, ya? Atau saudara ipar itu bisa membawa kita kepada kematian? Para ulama menjawab, ya, jadi maksud dengan saudara ipar itu kematian adalah yang pertama, bahwasanya berduaan dengan saudara ipar menyebabkan hancurnya agama kita, ya, menyebabkan hancurnya agama kita apabila dia sudah jatuh ke dalam kemaksiatan, ya. Yang kedua, berduaan dengan saudara ipar kita bisa menyebabkan kematian ketika dia sudah jatuh ke dalam perbuatan yang keji, perzinaan. Dia bisa dihukum rajam, ya, menyebabkan kematian. Yang ketiga, bisa menyebabkan hancurnya seorang wanita, yaitu dengan cara perceraian dia dengan suaminya, ya. Yang keempat,
Maksudnya adalah takutlah kamu, ya, dengan berkholwat berduaan dengan iparmu sebagaimana engkau takut dengan kematian. Yang kelima, ya, berduaan dengan saudara ipar itu adalah sesuatu yang dibenci sebagaimana kita benci dengan kematian, ya. Itu jemaah sekalian, ya, yang diingatkan oleh para ulama, mengapa dikatakan saudara ipar itu adalah kematian, dengan sebabnya yang begitu banyak, sampai 6 perkara. Nah, mungkin antum bilang begini, tidak mungkin Ustaz, insya Allah adik ipar ana, kakak ipar ana bisa menjaga diri kok. Ana pun bisa menjaga diri, bisa membatasi. Istri saya pun juga iya. Tidak mungkin Ustaz, tidak mungkin, ya. Karena kita sudah sama-sama kuat. Allah, ya, ya ikhwan, tidak ada seorang lelaki yang normal, ya, wanita yang normal. Saya bilang normal, ya, ya, tegangan 220, ya, bahkan yang bisa sampai melampaui itu 440 tegangannya, normal banget, ya. Jadi saking normalnya, lihat saja panas, ya, baru lihat saja sampai panas, apalagi pegangan, saking tingginya tegangannya. Ini sangat normal banget. Nah, apa yang terjadi? Sekelas Nabi saja, sekelas Nabi alaihissalam tidak mampu menghadapi gejolak syahwatnya yang begitu tinggi. Siapa Nabi yang tidak mampu menahan syahwatnya? Nabi Yusuf alaihissalam, ya, dimasukkan ke dalam rumah, dimasukkan ke dalam kamar, dikunci kamarnya, ya. Kemudian di depannya seorang wanita cantik yang punya kedudukan yang tinggi di masyarakat, telanjang bulat, ya. Telanjang bulat, kuat Pak, ya. Antum di tengah jalan saja, ya, lihat wanita pakai bupati, pakai sekwilda, antum tidak kuat, ya. Apa bupati Pak? Buka paha tinggi-tinggi, ya. Sekwilda sekitar wilayah dada, ya. Kuat antum melihat itu? Tidak kuat, ya. Saking tidak kuatnya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya. Istighfar di mulutnya, tapi tak, ya, begini. Saking tidak kuatnya itu, ya. Apalagi ini masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam kamar, dikunci, yang ada di depannya wanita yang cantik yang punya kedudukan. Allah. Kemudian Nabi Yusuf pun gemeter Pak, ya. Lihat kayak begitu ya gemeter laki-laki. Laki-laki mana yang kuat? Sampai kemudian andaikan waktu itu laula arra burhana rabbi, andaikan dia itu tidak melihat peringatan dari Rabb-nya, ya, andaikan Nabi Yusuf alaihissalam tidak melihat peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, jadilah apa yang terjadi. Ya normal Pak, Nabi Yusuf alaihissalam laki, ya, lihat kayak begitu, Allah, ditobrok Pak, ya. Tapi berhubung dia melihat burhana rabbi, enggak jadi. Kemudian Nabi Yusuf lari ke depan pintu dan ditarik bajunya sehingga robeklah baju yang belakang. Itu sekelas Nabi alaihissalam tidak mampu menahan gejolak syahwatnya, apalagi kita, ya, apalagi kita. Maka jangan pernah ada anggapan, oh, insya Allah anak ini kuat, anak kan sudah ngaji sunnah, anak kan sudah hijrah, istri anak sudah hijab, sudah bercadar, insya Allah kuat, ya. Tidak ada orang yang mampu menahan kuatnya syahwatnya yang ditimbulkan oleh asyaiton. Dan inilah Bapak Ibu sekalian, salah satu di antara tujuan syaiton, ya, menghancurkan anak Adam itu adalah perceraian di dalam rumah tangga, ya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna iblisa yadau arsyahu alal ma. Sesungguhnya iblis itu meletakkan singgasananya di atas air, yaitu di lautan. Wa yab'atsu sarayahu, kemudian dia mengirimkan pasukan-pasukannya, ya. Ada yang disuruh menggoda ulama, ya. Pulang dia menemui rajanya, ya. Tuan, saya barusan menggoda ulama sehingga dia tergelincir ke dalam kemaksiatan. Kata iblis,
Enggak seberapa ente, cuma ulama kecil, ya. Tugasmu enggak seberapa. Iblis, saya barusan menggelincirkan para pemimpin sehingga dia berbuat zalim, dia berbuat tidak adil. Enggak seberapa kamu peranmu, ya, kecil. Maka datanglah syaitan yang ketiga. Tuan, ana barusan datang ke rumahnya si fulan dan saya berhasil menceraikan kedua suami istri ini, membuat mereka cekcok berkelahi kemudian bercerai. Maka kata iblis, nikmas syaitanu anta, ya, kau adalah sebaik-baik syaitan, ya, kamu syaitan yang baik, ya, kamu dapat penghargaan habis ini, bintang mahaputra syaitan, ya, nih, ya. Oleh iblis dikatakan orang yang mampu, syaitan yang mampu memisahkan suami istri ini merupakan sebaik-baiknya syaitan dan seutama-utamanya syaitan. Ya. Makanya jangan beri ruang, jangan berikan celah sedikit pun kepada syaitan untuk menghancurkan rumah tangga kita. Ya. Dan termasuk celah yang digunakan syaitan adalah dengan memasukkan dari keluarga-keluarga terdekat kita untuk masuk ke dalam rumah tangga kita. Ini ada sebuah kisah yang menarik, ya. Kisah yang diceritakan oleh Syekh, ya. Ini agar antum bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Kisah ini terjadi di Riyadh. Syekh menceritakan ada seorang ikhwan salaf. Ikhwan salaf berarti sudah ngaji, sudah paham sunnah, sudah paham akidah, sudah paham hal haram, sudah paham sunnah bid'ah dan lain sebagainya. Tinggallah dia bersama dengan istrinya di Riyadh. Kemudian dia dikhabari sama ibunya, dia ditelepon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kaif halak? Alhamdulillah ya ummi khair. Ya. Mas, adikmu kebetulan dia diterima di salah satu universitas yang ada di Riyadh. Ibu minta tolong ya, nitip adikmu, jaga dia, carikan kos-kosan ataupun kontrakan rumah di sekitar Riyadh. Kata abangnya, alhamdulillah ibu, kalau memang begitu, gini aja sudah, daripada uangnya habis untuk ngontrak rumah, untuk cari kos-kosan, mendingan tinggal sama saya saja. Uang untuk cari kos-kosan itu mending untuk kebutuhan kuliah atau untuk kebutuhan sehari-harinya adik. Terus nanti istrimu gimana? Tidak apa-apa tak sama istrimu? Oh insya Allah tidak apa-apa bu, ya, insya Allah tidak apa-apa. Oh ya sudah, kalau memang itu keputusanmu dan tidak apa-apa, ya sudah ibu manut. Ya. Akhirnya sang adik ini pun dia tinggal bersama dengan abangnya, tinggal satu rumah bersama dengan istrinya, istri abangnya, iparnya. Sehari nggak apa-apa, seminggu, sebulan, setahun, nggak terjadi apa-apa, aman, ya aman. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan abangnya mengalami kecelakaan, koma, ya, koma selama bertahun-tahun dan tidak diketahui sampai kapan suaminya ini akan sadar. Maka sang dokter melakukan observasi, ya, sampai begitu mendalam dan detailnya. Periksa darah, periksa urin, periksa syaraf, periksa semuanya diperiksa, sampai spermanya pun juga diperiksa. Ya. Darah normal, syaraf normal, gegar otak nggak ada, urin normal. Cuma ada hasil laboratorium yang diketahui bahwa sperma abangnya ini kosong. Berarti tidak bisa membuahi sel telur. Itu hasil lab terakhir yang diberikan oleh sang dokter ketika suaminya ini koma. Ya. Nah, di tengah suaminya ini koma, apa yang terjadi? Ya. Yang namanya adik tinggal satu rumah, abangnya dalam keadaan koma. Ya terjadilah apa yang terjadi. Syaitan pun datang membisiki. Ya. Wah ini, ya, diajak ngobrol, curhat, ya,
mulai nyiapin sarapan. Kok ya enak ya, adik ini diajak ngobrol ya. Mulailah tuh bibit-bibit cinta dan sayang tumbuh dari saudara ipar dengan abangnya, dengan istri abangnya. Ya, terus begitu sampai terjadilah apa yang terjadi. Perzinahan itu menghasilkan anak. Sadarlah, ini si abangnya dari komanya, sembuh dia seperti sedia kala. Kemudian istrinya jenguk bersama dengan anak-anaknya. Bawa anak nih istrinya. Oh, senang sekali suaminya ketika dia datang bersama dengan istrinya dengan membawa anaknya. Allah, senang banget nih Pak. Ya, Masya Allah, datang dipeluk, dicium, ya, salim dan lain sebagainya. Ya. Kemudian datanglah sang dokter. Ya, dia bertanya kepada suaminya, itu siapa Pak? Istri saya dokter. Oh, istri Bapak. Kalau yang ini anak saya dokter. Oh, anak Bapak? Iya. Begitu terkejutnya dan herannya sang dokter ketika suaminya mengatakan itu adalah anak saya. Maka sang dokter pun dia membisiki kepada suaminya, Pak, minta tolong temui saya di ruang pribadi saya. Akhirnya suaminya datang dan masuk di ruang pribadi dokter. Sang dokter mengatakan, mohon maaf Pak, ketika Bapak terjadi kecelakaan, koma, dan kami sudah melakukan observasi, tes darah, tes urin dan lain sebagainya, termasuk juga tes sperma. Ya. Hasil lab menyatakan bahwa sperma Bapak itu kosong, tidak bisa membuahi sel telur. Disampaikan hasil labnya, ini Pak hasil labnya. Ya. Bagaikan petir yang menyambar, kepala seperti dipukul godam seberat 10 kilo. Ya. Kepala dipukul godam 10 kilo, gimana rasanya? Ya. Maka kemudian sang dokter mengatakan, maka berdasarkan hasil lab ini Pak, maka saya bisa mengambil kesimpulan 2. Bisa jadi anak Bapak itu adalah istri Bapak yang mengadopsi anak, mengangkat anak, ya. Atau bisa jadi juga kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua ini saya tidak bisa bersuudzon, berburuk sangka. Maka saya mau bertanya dulu kepada Bapak, selama ini adakah orang lain atau keluarga terdekat yang tinggal bersama dengan Bapak? Maka kata suaminya, ada dokter, adik saya. Kemudian sang dokter menjawab, kalau begitu kemungkinan yang kedua jawabannya Bapak sendiri yang bisa menjawab. Pulanglah sang suami ini, ya, dengan membawa luka hati yang begitu mendalam. Ya, luka hati bukan dari orang lain. Luka hati itu dilakukan oleh adiknya sendiri. Kemudian dia tanya kepada istrinya, duduk bersama dengan adiknya, ditanya, mohon maaf Ma, ya mungkin sambil dia Masya Allah terisak-isak mungkin ya, menangis menahan kesedihan, tolong Ma, jawab dengan jujur, jawab dengan terus terang. Kan begitu Pak ya, kalau orang sedih ya, kan begitu ya. Untung saya nggak bisa mewek nih, ya. Tolong Mama jawab dengan jujur, ini anak siapa Ma? Istrinya pun dengan terisak-isak, ya. Nggak tahu menyesal apa senang ya. Ya, Cak Mari Bati, ya, terisak-isak. Iya Pak, Mama khilaf. Ya khilaf. Ya, sudah terjadi baru ngomong khilaf. Ya. Iya Pak, memang itu bukan anak kita. Itu memang anaknya adikmu. Wah, sudah. Begitu pengakuan jujur dari sang istri bahwa anak itu merupakan hasil perbuatan adiknya, maka di saat itu hancurlah rumah tangganya. Istrinya pun kemudian diceraikan sama suaminya. Kemudian di akhir kisah itu tidak ceritakan apakah dia menikah sama adiknya ataukah tidak. Hanya saya mengakhiri itu. Ya. Dan ini jemaah sekalian, ya. Bukti kisah nyata salah satu di antara kasus yang terjadi di masyarakat. Berapa banyak ketika saudara ipar ini serumah dengan kita, mereka seringkali komunikasi interaksi dengan kita.
terjadilah apa yang terjadi. Ya. Kakak makan adiknya, ya. Adik makan kakaknya, dan lain sebagainya. Itu sering terjadi di masyarakat kita. Maka dari itu antum harus hati-hati dalam masalah ini. Ya, jangan pernah menganggap oh itu saudara kita sendiri, tidak mungkin. Anak kuat insya Allah. Ini buktinya. Ikhwan yang salaf yang multazim, ya, ternyata nggak kuat juga ketika menghadapi godaan Imron. Ya. Kalau godaan iman insya Allah kuat. Godaan Imron ini Pak, ya, nggak ada yang kuat menghadapi godaan Imron. Ya. Nah, sehingga benarlah apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alhammu al-maut. Ya. Saudara ipar itu adalah merupakan kematian. Nah, terus bagaimana Ustadz solusinya? Ya kadang kan kita memang dihadapkan ya pada situasi yang memang kita itu nggak bisa berbuat banyak. Contoh misalkan ya adik ini nggak ada yang menjaga, orang tua sudah meninggal semua, sedangkan adik ini masih sekolah, masih butuh biaya, orang tua nggak ada pensiun, ya warisan pun juga nggak ada, atau mungkin apalah, sehingga mau tidak mau sang kakak ini mengayomi adiknya, ya harus tinggal serumah dengan kakaknya, ya. Maka kalau antum bisa dia ya, dikoskan atau antum kontrakan rumah, maka koskan dia, ya. Kalau antum punya kemampuan, sampai dia saudara ipar kita tuh dia menikah dengan seorang pria atau menikah dengan seorang wanita, sampai dia demikian. Tapi kalau sepanjang antum ya kontrakan nggak mampu, ngekos juga nggak mampu, menikahkan juga dia masih sekolah atau mungkin masih belum punya pekerjaan, maka sebisa mungkin jangan sampai antum itu berpisah dengan suami atau berpisah dengan istri meskipun antum harus keluar kota. Ya. Kalau antum sedang dinas di luar kota, ini istri, ya jangan boleh tinggal bersama dengan saudara ipar. Ya, mungkin dia titipkan dulu ke rumah orang tuanya, ya. Atau mungkin dia orang tuanya nggak ada, rumahnya sudah nggak ada, atau mengkoskan istrinya dalam beberapa minggu karena antum dinas di luar kota, ya itu solusi yang tepat, ya bukan antum biarkan adik tinggal bersama dengan istri, kakak antum biarkan tinggal bersama dengan suami, ini bukan solusi, ya kalau memang antum tidak mempunyai kemampuan dalam masalah materi atau finansial untuk memisahkan adik ataupun kakak dari rumah antum, ya. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan sama kita, la yakhluwanna imra'atun illa ma'adhi mahrumin. Janganlah seorang wanita itu berduaan ya dengan seorang lelaki kecuali dengan mahramnya. Dan riwayat yang lainnya illa salisuhuma syaiton. Maka ketika seorang wanita dia sedang berduaan dengan pria atau pria berduaan dengan wanita, maka yang ketiganya adalah syaiton. Kalau sudah yang ketiganya syaiton, maka tidak mungkin ada yang keempat, ya. Maka syaiton akan membisiki dan menggelitiki kedua orang ini, ya. Antum juga jangan beranggapan, Ustadz, anak punya saudara ipar nggak cantik. Loh, ya, syaitan itu tidak butuh cantik. Ustadz, saudara ipar anak nggak ganteng, nggak gagah, dia elek kok Ustadz, ireng, elek, ngentutan Ustadz, ya, nggak mungkin anak tertarik. Wallah, ada nggak anggapan seperti itu? Nah, ada, ya. Dan syaitan tidak memandang ketika antum untuk menggelincirkan antum harus memandang dia cantik, harus memandang dia itu tampan ganteng, harus memandang dia itu tubuhnya seksi, tubuhnya tegap, ya. Kemudian dia menawan. Syaitan tidak butuh itu, ya. Ingat, ketika syaitan ingin menghancurkan kita, maka dia akan menghiasi sesuatu yang jelek menjadi indah, ya. Orang yang semula wanita yang semula hitam, adik ipar kita yang hitam, yang jelek, yang ngentutan tadi itu bisa indah di mata kita, ya. Dilihat tiap hari ketemu, ini kok lama-lama kok kayaknya asik juga ya, ya. Dibikin asyik sama syaitan. Wajahnya yang jelek dibikin asyik indah tuh. Yang wajahnya yang bodinya
Ya bukan seksi, dibikin seksi sama setan. Ya, dibikin seksi. Bagaimana caranya antum tertarik dengan saudara ipar kita? Nah, jadi jangan pernah punya anggapan antum di agamanya kuat, saudara ipar kita nggak ganteng, nggak cantik, nggak seksi, nggak dempal misalkan. Antum jangan punya anggapan itu. Ya, untuk menggencarkan itu, setan tidak butuh kegantengan, kecantikan ataupun keseksian. Setan tidak butuh itu. Ya. Makanya jamaah sekalian, ya, kita harusnya berhati-hati ya dalam masalah ini. Jangan sampai bermudah-mudahan ya, meskipun antum ya sudah multazim berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi ini sebuah perkara yang riskan dan perkara yang rawan, hendaknya kita jauhi dari perkara ini. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini sudah isya, mungkin bisa azan dulu ya sebentar. Ada pertanyaan dari ibu-ibu atau mungkin bapak-bapak punya pertanyaan, silakan bisa disampaikan. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ana mau bertanya. Ana pernah mendengar kajian, apakah benar jika istri melayani suami di ranjang puas? Ujian. Allah, ajib nih ya. Insya Allah suami juga puas. Jika suami puas ya, meskipun di luar melihat banyak wanita ya, ibaratkan dilepas di kandang singa sekalipun tidak tertarik Ustaz ya. Apakah itu benar Ustaz? Allah ya Karim. Tayyib. Ya. Bapak Ibu sekalian, ya. Wanita itu atau istri
memang dituntut oleh agama, oleh Islam itu bisa memuaskan suaminya, ya. Memuaskan dalam segala hal, termasuk juga memuaskan yang ada di ranjang, ya. Nah, apakah kemudian ketika suaminya ini sudah puas diranjang bersama dengan istrinya, apakah tidak ada kemungkinan suaminya ini akan melirik wanita lain? Ada tidak kemungkinan? Ada. Karena sifatnya manusia itu tidak pernah puas, ya. Sudahlah, antum kasih dia seorang istri yang hurin in. Apa hurin in? Yang bermata jelita, cantik dia, putih dia, layanannya super pahe, ya, super hemat, masya Allah, ya. Nggak ada duanya sudah, ya. Masakannya enak, ya, pinter merawat diri, pinter bersih rumah, urusan ranjang pun juga puas, sampai suaminya melhe, ya. Nah, apakah ketika dia melihat seorang wanita, apakah dia tidak tertarik? Dia tertarik, ya. Kalau dia tidak tertarik, maka tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, apabila kalian para suami, para lelaki melihat ada seorang wanita yang membuat kalian tertarik pandangannya kepada wanita itu, maka segera pulanglah dan temui istrinya, karena sesungguhnya apa yang ada pada wanita itu ada pada istrinya. Berarti apa ini? Setiap lelaki ketika memandang sesuatu yang lain dari apa yang ada di rumah, pasti dia memiliki ketertarikan. Cuma bedanya dia tertarik cuma diempet, diempet. Masya Allah, ana sudah punya yang zen di rumah, yang insya Allah ini lebih dari segalanya. Nggak ada dua-duanya. Ana syukuri aja yang ada di rumah. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti sudah puas di ranjang, sudah puas di rumah, tapi nggak bisa ngempet, ya. Mau tidak mau harus nambah, ya. Loh, ini boleh, ya. Jadi seorang lelaki tertarik dengan seorang wanita, kemudian dia menikah lagi, tidak menjadi masalah, boleh, ya. Maka dalam Islam itu hukum asal pernikahan itu bukan satu. Hukum asal pernikahan itu adalah 2, 3, 4. Itu hukum asal pernikahan. Baru ketika antum tidak mampu, maka cukup satu saja, ya. Kalau antum tidak mampu, tapi hukum asalnya pernikahan itu 2, 3, dan 4. Nah, jadi jawabannya tidak mesti, ya, seorang suami yang sudah mendapatkan kepuasan di rumahnya itu dia tidak akan melihat wanita lain. Cuma bedanya ada yang bisa menahan diri, ada yang tidak bisa menahan diri. Itu, ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang kedua, bagaimana sikap kita seharusnya dengan fenomena suami takut istri? Suami takut istri, yang mana suami terkalahkan dengan segala keputusan yang banyak didominasi istri. Pertanyaannya, apa perlu ganti istri? Ngeri sedep ini pertanyaannya. Apa perlu ganti istri? Istri sudah ngaji dan faham sunnah, pernikahan sudah berjalan 10 tahun. Naam. Ini suami takut istri itu dalam hal apa? Ya, kalau suami itu takut istri dalam hal kebaikan, dalam hal ketaatan, maka ini yang dilarang. Ya, maka ini yang dilarang. Suami karena takutnya dengan istri, takut nggak disayang, ya. Istrinya keluar rumah pakai parfum, suaminya diem, nggak berani negur karena takut nggak disayang. Ya, istrinya keluar rumah dengan bersolek, pakai lipstik, pakai eyeshadow, pakai eyeliner, ya, pakai maskara. Suaminya diem aja, nggak berani mengingatkan. Nah, orang yang semacam ini adalah suami yang perlu diceramai, perlu ngaji lagi. Kenapa? Karena dia sudah terkena sindrom dayus.
Apa dayus? Suami yang membiarkan kemungkaran terjadi di dalam rumahnya, termasuk istrinya yang keluar bersolek, pakai parfum, suaminya diem, ya. Orang yang semacam ini, suami yang seperti ini adalah suami yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Kalau seperti ini jelas tidak boleh, haram hukumnya. Tapi kalau takut dalam perkara-perkara dunia, contoh nih, istri condong menyekolahkan anak misalkan di sekolah A, ya, tapi suaminya tidak suka, jangan di sekolah itu, di situ sekolahnya begini dan begitu, di sekolah ini aja. Tapi istrinya bersikukuh, enggak, saya tidak mau di sekolah itu, di sekolah ini aja. Nah, maka dalam masalah ini fleksibel aja, ya. Kalau antum ingin menghargai pendapat istri, ya ingin demi keutuhan rumah tangga, ya tidak apa-apa lah antum mengalah dikit, ya. Biarlah anak itu di sekolah di tempat yang disukai sama istrinya, tidak menjadi masalah. Atau dalam penataan rumah tangga, suami senangnya kursi tamu itu letaknya di pojok, ya, suami. Tapi istrinya nggak seneng. Kalau di pojok itu kesannya kayaknya deso. Ya apa kalau gini mas? Ini kursi tamu ini diletakkan di tengah. Jadi ada celah, ada space yang kira-kira longgar. Rumah terkesan lebar. Nah, ini permasalahan dunia, permasalahan sepele. Antum nggak apa-apa lah ngalah dikit sama istrinya, nggak masalah. Ya sudahlah, biarlah penataan rumah biar istri yang mengatur. Nggak menjadi masalah. Ini bukan dikatakan suami takut istri, tapi menghargai, ya, menghargai pendapat istrinya. Tidak menjadi masalah. Bukan suami takut istri. Tapi kalau suami takut istri, ketika istrinya melakukan kemungkaran, sang suami itu diam saja, maka ini suami yang perlu ikut daurah keharmonisan rumah tangga, ya, perlu belajar lagi. Nah, pertanyaan yang ketiga, bagaimana jika suami mengeluarkan apa perlu ganti istri? Jawabannya, lihat situasi, ya. Lihat situasi. Maksudnya gimana Ustaz lihat situasi? Kalau memang istrinya itu termasuk kategori istri yang tidak pandai bersyukur kepada suaminya, ganti. Ganti. Contoh nih, antum sudah masya Allah ya, ngasihkan sesuatu apa yang diinginkan sama istrinya, sebatas kemampuan antum. Ini sudah iya dituruti, ini sudah iya dituruti. Sampai pada suatu ketika antum ini punya masalah. Antum punya masalah sama istri, kemudian dia masya Allah ya, tidak pandai bersyukur sama suaminya, suaminya dimaki-maki, suaminya dicela dan lain sebagainya. Maka yang seperti ini perlu diganti, ya. Contohnya, sebagaimana kasus yang dialami oleh seorang nabi, Nabiullah Ismail alaihissalam. Suatu ketika beliau orang tuanya, ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam datang kepada Ismail alaihissalam, ditemui sama istrinya. Di mana suamimu? Sedang keluar ayah. Oh sedang keluar. Kemudian istrinya ini curhat sama ayahnya. Ya gimana ya, emas ini kok begini ya, emas itu kok begitu ya, ya. Ayah ini kok begini, papa ini kok begini. Dia curhat sama ayahnya Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam ngempet, ditahan sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai Nabi Ismail datang ke rumahnya, pulang ke rumahnya, ketemu dengan ayahnya. Maka ayahnya berkata kepada Ismail alaihissalam, Ismail, kamu segera cepat ganti pintu rumahmu, ya. Ismail, kamu segera cepat ganti pintu rumahmu. Apa maksudnya ini? Maksudnya kamu segera cepat ganti istrimu. Karena itu istri yang tidak bisa dipertahankan, istri yang tidak pandai bersyukur kepada suaminya, ganti saja. Kemudian Nabi Ismail pun menceraikan, ya, dapat istri baru. Keluarlah Nabi Ismail pada suatu keperluan, datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim tanya, bagaimana suamimu? Masya Allah ayah, tidak ada suami yang terbaik selain daripada suamiku. Dia orangnya begini, dia orangnya begitu. Maka Nabi Ibrahim kemudian berkata kepada anaknya, nak,
pertahankan pintumu. Ya. Apa maksudnya pintu? Kemudian Nabi Ismail bilang kepada istrinya, "Ma, pada suatu saat ayahku pernah mengatakan ketika aku punya istri yang dulu, ganti pintumu." Maksudnya adalah ceraikan istrimu yang dulu. Dan sekarang alhamdulillah ayahku mengatakan kamu disuruh tetap bersama dengan aku karena aku disuruh ayah mempertahankan pintu itu. Nah, ini jamaah sekalian, istri yang seperti ini istri yang perlu diganti. Istri yang tidak pandai bersyukur kepada suaminya, tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Sampai Nabi mengatakan, ya, segala macam kebaikan sudah diberikan sama suami, sehingga suatu ketika timbul masalah, sang istri mengatakan, aku tidak pernah mendapatkan pada dirimu kebaikan sedikit pun. Nah, jadi kebaikan yang bertahun-tahun yang sudah diberikan oleh suaminya tidak diakui sama istrinya karena suatu permasalahan. Maka istri yang seperti ini tidak usah dipertahankan. Ya, kalau antum punya kemampuan, ganti. Tapi kalau antum kuat untuk bersabar, ya bersabar. Ya, mudah-mudahan dengan antum bersabar, Allah lunakkan hatinya sehingga dia bisa berubah. Tapi kalau antum bisa punya kemampuan, antum ganti istrinya, tidak menjadi masalah. Ya, boleh-boleh saja. Terakhir pertanyaannya, jika suami mengeluarkan kata-kata kotor atau kata-kata tidak pantas, hinaan kepada istri di saat bertengkar dan dilakukan setiap kali marah berulang-ulang, kondisi rumah tangga lagi ada masalah atau di ujung tanduk. Nah, salah satu di antara hal yang seringkali ya menjangkiti teman-teman kita yang sudah hijrah, yang sudah ngaji, itu bukan masalah akidah, bukan masalah tauhid, bukan masalah bid'ah, tapi masalah akhlak yang kurang pada diri kita. Disadari ataupun tidak, harus kita akui itu, ya, bahwa teman-teman kita, ikhwan-ikhwan kita, kekurangan mereka dalam sisi akhlak, termasuk akhlak terhadap istrinya. Ya. Ketika ada masalah bersama dengan istrinya, ketika ada masalah bersama dengan teman-temannya, mereka itu orang-orang yang tidak berakhlak. Termasuk mungkin yang dialami oleh istri ini. Ketika suami punya masalah dengan istrinya, dia mengeluarkan kata-kata kotor, umpatan, ya, sampai maaf ya, seluruh yang ada di kebun binatang itu keluar semua. Sing patek leh, ya. Yang aduh ya Allah, itu pantasnya bukan keluar yang dari kata-kata seorang ikhwan salaf kayak gitu. Itu pantasnya dari orang-orang awam, orang-orang embongan pantasnya. Ya, ya masa kata-kata kebun binatang keluar semua diucapkan kepada istrinya. Ya, bahkan sampai pada taraf yang ekstrim, itu istrinya sampai dipukul. Ikhwan kita, ya, dipukul istrinya sampai lebam. Allah ya Karim. Ya. Padahal kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, janganlah kamu pukul istrimu. Ya, bisa jadi siangnya kamu pukul dia, kamu aniaya dia, kemudian pada malam harinya dia kamu keloni. Ya, itu diingatkan sama Nabi, jangan. Antum siang antum aniaya istrinya, malamnya dikeloni. Ya, jangan antum perlakukan istrimu seperti budak, kata Nabi. Yang ketika siangnya kamu pukul, kemudian malam harinya kamu keloni dia. Ya. Andaikan kamu harus pukul, fala tatribul wajha, maka jangan sekali-kali memukul wajah. Andaikan itu sebuah pukulan, andaikan istri kita berbuat durhaka kepada suaminya, ya. Nah, maka sebagai seorang ikhwan salaf mestinya ya kita harus pandai-pandai menjaga ya akhlak kita, karena akhlak itu merupakan cerminan dari iman kita, cermin dari akidah kita dan cerminan dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengatakan, laisal mu'min, tidaklah dikatakan sebagai seorang mukmin at-ta'an, orang yang tukang mengumpat, ya, walal la'an, orang yang tukang melaknat, walal bazi, orang yang suka mengeluarkan kata-kata keji, kata-kata kotor kepada istrinya. Itu tidak selayaknya bagi seorang mukmin, apalagi dia seorang salaf. Nah, lalu bagaimana nih sikap seorang istri? Ya, kalau memang
ibu bisa bersabar ya sambil doakan suaminya, insya Allah ibu akan dapat pahala dan mudah-mudahan suaminya dapat hidayah. Tapi jika ibu memang tidak kuat dan bisa membahayakan agama, bisa membahayakan akhlak anak-anaknya, maka ya boleh-boleh sajalah seorang wanita untuk menggugat cerai suaminya, ya, untuk melakukan khulu kepada suaminya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini insyaallah ya pertanyaan ini ya. Masih ada satu pertanyaan lagi yang belum kita jawab, insyaallah kita jawab pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.